Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Semoga kita semua selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak Ibu kelas 10, kita bertemu lagi di kelas Edmodo, belajar secara daring atau online dari rumah. Ya, setelah kita minggu lalu sudah pembelajaran tatap muka terbatas, walaupun satu pertemuan, mudah-mudahan kita semua mendapatkan esensi dari pembelajaran minggu lalu ya. Baik, semoga minggu lalu satu pertemuan kemarin kalian bisa lebih mengenal Ibu, jadi kita bisa lebih belajarnya lebih asik lagi, bisa lebih seru lagi ya. Oke, kita hari ini akan melanjutkan pembelajaran yang lalu, yaitu mengenai SPLDV ya. Minggu lalu kan mengenai sistem persamaan linear dua variabel. Nah, hari ini kita akan membahas materi berikutnya, yaitu mengenai program linear. Nah, program linear itu seperti apa sih, Bu? Program linear itu dasarnya adalah dari SPLDV atau sistem persamaan linear dua variabel. Cuman bedanya kalau program linear itu menggunakan tanda yang berbeda. Kalau SPLDV kan pakai sama dengan. Kalau program linear itu menggunakan pertidaksamaan, jadi menggunakan SPTLDV atau sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Seharusnya Ibu harus membahas dulu mengenai SPTLDV tadi, cuman dasarnya itu udah kalian dapat di SPLDV. Jadi langsung saja Ibu masukkan ke SPLDV ya. Nanti apa sih Bu bedanya nanti SPLDV dengan program linear atau SPTLDV? Bedanya apa nanti akan Ibu jelaskan di penjelasan materi. Seperti itu ya. Baik. Ya, jangan lupa silahkan upload tugas yang minggu lalu, yaitu catatan. Minggu lalu dibuat PDF, sekali lagi PDF bukan link atau Word. Ibu minta satu file semua, yaitu PDF. Jadi sama semua. Lalu juga silahkan upload hasil dari penyelesaian latihan soal mandiri 1. Lalu hari ini kita akan koreksi secara bersama seperti biasa. Ya, seperti itu. Nanti nilainya jangan lupa, jangan sampai ada yang tertinggal lagi. Ibu nggak mau ngejar-ngejar lagi. Jadi silahkan kerjakan. Oh, mohon maaf, dikerjakan kan udah seminggu lalu ya. Jadi silahkan dikoreksi secara mandiri latihan soal mandiri 1 yang sudah kalian kerjakan dari minggu lalu ya. Nanti nilainya diupload di kolom komentar postingan Ibu mengenai tempat pengumpulan nilai soal mandiri 1 yang terbaru ya, bukan soal mandiri 1 yang sebelumnya ya. Seperti itu. Jadi ada dua tempat nih. Di tempat kolom komentar ini kalian mengumpulkan PDF catatan dan jawaban latihan soal mandiri 1 yang sudah dikoreksi. Dan kalau di tempat pengumpulan nilai kalian hanya mengumpulkan nilainya aja, berapa nilainya gitu. Jadi nggak perlu mengumpulkan PDF-nya lagi. Seperti itu. Baik, kita akan lanjutkan pembahasan materi mengenai program linear. Mari saksikan videonya dengan seksama, lalu catat materinya dengan baik di buku kalian masing-masing. Ya, baik, silakan disimak videonya. Ya, anak-anak Ibu kelas 10, ini adalah materi berikutnya setelah SPLDV, yaitu adalah program linear. Nah, program linear ini dasarnya adalah dari SPLDV, cuma bedanya di sini kita menggunakan SPTLDV atau ada PT-nya nih Bu. Bedanya apa? Kalau SPLDV kan sistem persamaan linear dua variabel. Kalau SPTLDV ini adalah sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Tapi intinya tuh sama kayak SPLDV, cuma beda tandanya aja. Gitu ya. Lalu ini yang pertama nih SPTLDV, yang kedua kita akan bahas mengenai model matematika. Tapi dia dalam bentuk SPTLDV. Kalau kemarin kan model matematikanya SPLDV ya. Nah, kalau sekarang model matematikanya itu adalah SPTLDV. Lalu berikutnya yang ketiga itu adalah menentukan nilai optimum dengan metode grafik. Sebenarnya selain metode grafik itu ada metode namanya garis selidik. Jadi ada dua metode tuh yang biasa digunakan di SMK, tapi Ibu akan perdalam atau menggunakan yang Ibu ajarkan atau kita bahas bersama itu adalah menentukan nilai optimum dengan metode grafik.
Ya, sekali lagi ini sengaja Ibu tulis dulu supaya untuk mempersingkat waktu pembuatan video ya. Nah, di sini ada yang pertama SPTLDV atau sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, kan Ibu bilang nih, ini semuanya PTLDV satu nih. Ini juga PTLDV, ini juga sama, ini juga sama. Mereka masing-masing namanya PTLDV. Tapi ketika mereka bersama itu namanya SPTLDV, ini sistem nih. Yang sama seperti yang Ibu jelaskan kemarin di persamaan. Ini kan di pertidaksamaan, bedanya itu. Kalau mereka lebih dari satu itu namanya sistem. Tapi kalau misalnya dia sendirian itu namanya pertidaksamaan aja, nggak pakai sistem. Nah terus kan bedanya kalau kemarin itu di persamaan itu sama dengan, kalau ini mah ada tanda lebih dari. Perhatikan ini tandanya banyak sekali yang masih bingung. Ini lebih dari, ini kurang dari, ini lebih dari sama dengan, ini kurang dari sama dengan. Ya, sama keterangannya seperti di SPLDV, A, B itu adalah koefisien, C itu adalah konstanta, A, B, C itu adalah anggota bilangan real atau yang tidak akar negatif ya. Bilangan real itu adalah yang apa nilainya itu tidak akar negatif. Itu tidak real. Lalu berikutnya, oh ini ada yang kurang ya, X itu variabel. Nah, biasanya kemarin Ibu bilang kalau di SPLDV itu variabelnya bebas. Tapi kalau misalnya di SPTLDV atau di program linier, ini seringkali memang digunakan adalah variabel X, Y. Kenapa? Karena kita akan berhubungan dengan grafik. Atau grafik itu kan dibentuk oleh sumbu X dan sumbu Y. Seperti itu ya. Lalu selanjutnya, di sini ada grafik. Nah, yang tadi Ibu bilang, grafik PTLDV atau grafik pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, kita akan setelah pertidaksamaan kita akan mencari grafik sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Ya. Nah, perhatikan di sini grafik PTLDV itu adalah metode yang digunakan untuk mencari daerah penyelesaian atau PTLDV atau SPTLDV pada pembahasan ini. Jadi sekali lagi tadi kan ada metode garis lidik, tapi Ibu hanya membahas mengenai mencari penyelesaian SPTLDV atau PTLDV menggunakan metode grafik saja ya. Lalu berikutnya di sini sistem pertidaksamaan linear dua variabel itu terdiri dari dua atau lebih PTLDV. Tadi yang Ibu jelaskan di awal ya, kalau dia lebih dari satu atau terdiri dari dua atau lebih itu baru namanya sistem. Lalu penyelesaian dari suatu sistem pertidaksamaan linear dua variabel itu adalah yang namanya daerah himpunan penyelesaian atau dia biasa disebut DHP. Ibu biasa menyebutnya DHP. Jadi ketika Ibu minta DHP-nya berarti kamu cari daerah himpunan penyelesaian. Nah, daerah himpunan penyelesaian namanya juga daerah. Itu berarti ada suatu daerahnya. Itu akan terlihat pada gambar atau grafik yang kita gunakan nanti. Ya. Oke. Lalu di sini ada langkah-langkah menentukan daerah penyelesaian. Langsung ke contoh soal ya. Oke. Contoh soal yang pertama di sini tentukan daerah penyelesaian atau daerah himpunan penyelesaian. Ini udah otomatis kalian tahu itu adalah DHP ya. Berikut ada A, B, C. Ibu akan bahas yang A aja. Yang A aja. Yang B, C-nya silahkan kamu coba sendiri ya. Nanti kalau ada yang tanyakan silahkan tanyakan ke Ibu lewat media-media yang tersedia. Ya, sekarang kita bahas yang A dulu. Ini sudah Ibu buatkan. Sebelumnya Ibu menggunakan pulpen, tapi kalian lebih enak nanti menggunakan pensil. Kenapa? Karena gampang dihapus ya. Ibu mau pakai pensil, tapi nanti samar kena flash kamera. Jadi Ibu pakai pulpen ya. Siapkan pensil, penghapus, dan penggaris. Kenapa penggaris? Karena biar rapih. Lalu biar proporsional grafiknya. Perhatikan. Yang pertama di sini ada, Ibu tuliskan yang A, 2X plus 2Y lebih besar dari sama dengan 8. Kalian harus terbiasa membaca tandanya ya. Lalu yang berikutnya X tambah 3Y kurang dari sama dengan 6. Ini X lebih besar dari sama dengan 0. Y lebih besar dari sama dengan 0. Di sini kita tulis langkah-langkah. Langkah-langkah menentukan DHP. Menentukan DHP. Yang pertama, oke kita lihat dari penyelesaiannya. Yang pertama, buat tabel bantuan. Buat tabel bantuan untuk tiap PTLDV. Ini sudah masuk SPTLDV ya, karena lebih dari satu, ada 4. Ya, artinya ada 4 garis nanti. Jadi satu PTLDV itu ada 1 garis di grafik. Ini sudah Ibu buatkan grafiknya. Ada sumbu X dan sumbu Y ya. Jadi sekali lagi ini udah 1 garis, ini 2 garis gitu ya. Nanti akan ada 4 garis yang kita arsir. Kita akan berhubungan dengan arsiran.
arsiran ya. Nah, untuk menentukan daerah kita akan berhubungan dengan arsiran. Yang pertama, tadi kita buat tabel bantuan. Ini namanya tabel bantuan untuk tiap grafik. Nah, tabel bantuan itu hanya untuk yang bentuknya AX plus BY misalnya lebih besar dari sama dengan C. Ini tandanya bisa kurang dari sama dengan, bisa lebih dari, bisa kurang dari aja. Ya, khusus yang lengkap, ini AX plus BY, sorry. Kalau misalnya hanya X aja atau Y aja itu nggak perlu pakai tabel bantuan. Ya, makanya di sini walaupun ada 4, Ibu hanya pakai 2 aja. Atau masing-masing PTLDF yang ini. Ya, ini kita buatkan ini X, ini Y, ini X, ini Y. Jadi selalu seperti itu. Kita fokus ke pertidaksamaan yang pertama. 2X plus 2Y lebih besar dari 8. Perhatikan. Jadi caranya adalah X-nya selalu 0 dulu nih. Jalannya ke bawah. Selalu ke bawah, nanti ke samping baru ke atas. Gini. Ke bawah, ke samping kanan, ke atas. Nah, lihat. Kalau X-nya 0. Kalau X-nya 0, tutup X-nya 0 nih. Kamu tutup X-nya 0. Boleh pakai tangan yang kiri ya. Cuman Ibu pegang kamera tangan kirinya. Nah, ketika X-nya 0 atau tutup, lihat Y-nya berapa. Ini kita anggap nggak ada, tunggu. Ini Ibu menemukan baut, gak apa-apa ya, untuk membantu. Nah, ketika X-nya 0, ini kan X-nya jadi 0 tuh, nggak ada kan. Berarti Y-nya tinggal kamu lihat, Y-nya itu kan 2Y sama dengan 8. Jadi Y-nya, kamu kan nyari nilai Y, itu 8 bagi 2, bagi koefisien yang di depan Y. 8 bagi 2 berapa? 4 kan, tulis di sini. Lalu berikutnya, kamu isi ke kanan, kalau Y-nya 0 sekarang, ini selalu 0, 0 ya. Ini namanya titik potong. Kalau Y-nya 0, berarti kamu tutup Y-nya. Kamu tutup Y-nya. Tuh. Berarti tinggal 8 selalu dibagi sama koefisien X-nya. Berapa? 8 bagi 2, 4 juga ya. Kebetulan sama. Gitu. Ya. Ini namanya titik potong. Berarti yang berikutnya sama caranya ketika X-nya 0. Ini selalu X, 0. Ini ke bawah. Samping kanan baru ke atas. Kalau X-nya 0 berapa? Y-nya berarti 6 dibagi koefisien dari Y. Berapa 6 bagi 3? 2 ya. Lalu berikutnya ketika Y-nya 0, berarti tutup Y-nya, X-nya. Nah, ini kan di depan X itu sebenarnya angka 1 ya. Berarti X-nya ya udah 6 aja. Gitu. Sip. Nah, ini adalah menentukan titik potong. Jadi tabel bantuan itu untuk menentukan titik potong. Gimana sih? Menentukan titik potong. Titik potong sumbu X dan sumbu Y. Nah, berikutnya yang kedua, lihat, ini masih masuk langkah pertama ya. X lebih besar dari sama dengan 0 itu berlaku untuk sumbu, khusus untuk X lebih besar dari sama dengan 0. Ini adalah sumbu Y, kebalikannya. Kalau Y lebih besar dari sama dengan 0 itu adalah sumbu X. Beda ketika kalau X-nya lebih besar dari sama dengan 1 atau angka lain. Kalau 0 langsung sumbu ya, kalau bukan 0 berarti pakai garis lain. Ya, nanti gimana ya, nanti kita lihat contoh lain. Nah, sekarang kita hubungkan nih bautnya diawasin. Sekarang kita fokus dulu ke garis yang pertama. Garis yang pertama itu pasangannya adalah lihat X-nya 4, Y-nya 4. Berarti di sini kita lihat, kita masukkan ke grafik, misalnya ini 1, 2, 3, 4. Perhatikan, kalau satunya segini berarti 4 segini. Dan ke atas pun sama. Kira-kira aja. Nggak harus sesuai cm. Ini kan angkanya sedikit ya. Gimana kalau 25? Kalau sesuai cm panjang sekali ya. Jadi kira-kira aja. Ini 4 ya. Nah, jadi cukup tulis angka yang dibutuhkan aja, tapi tetap disesuaikan. 4 dengan 4. Nah, sekarang kita garis 4 dengan 4. Tunggu sebentar. Nah, ini sudah Ibu garis 4 dengan 4. Jadi boleh dilewatkan untuk memudahkan melihat daerahnya nanti. Lalu berikutnya, si yang kedua itu adalah pasangannya 6 dengan 2. Perhatikan, X-nya yang 6, Y-nya yang 2. Ya. X-nya yang 6, Y-nya yang 2. Oke, sekarang kita gambarkan X-nya 6. Ini kan 0 ya. Ini 4, 5, 6, berarti di sini Y-nya 2. Gini. Oke. Oh, jangan terbalik. Kalau terbalik kamu salah nanti daerahnya. Ibu garis dulu. Nah, ini sudah X-nya 6, Y-nya 2 ya. Oke. Nah, setelah itu kita harus uji titik. Jadi ini buat apa ya? Gambar garis di grafik. Grafiknya
Grafik sudah siap. Grafik sudah siap sebelumnya. Maksudnya yang tadi sudah Ibu gambar sebelumnya ya. Nah, berikutnya di sini langkah berikutnya kita harus arsir uji titik O 0,0. Maksudnya gimana Bu? Oke, kita lihat. Sebelumnya tadi kan ini udah ya. Sekarang ini kan sumbu Y nih. Sumbu Y mana? Sumbu Y yang ini kan. Udah ada berarti ya. Nah, ini juga Y lebih besar dari sama dengan 0, sumbu X yang ini. Berarti udah ada semua ya. 1, 2, 3, 4. Sudah ada 4 garis sesuai dengan pertidaksamaan yang udah ada di soal. Lanjut, sekarang kita akan arsir. Arsir itu dengan uji titik 0,0. Nah, uji titik di sini biasanya digunakan untuk yang pertidaksamaannya itu lengkap. Ada A, B, C-nya. Ya, berarti di sini hanya untuk pertidaksamaan yang pertama dan kedua. Cara uji titik adalah uji titik 0,0. Ini kan 0,0 itu berarti X, Y. X-nya 0, Y-nya 0. Tinggal kamu masukkan. Kamu fokus tadi garisnya yang mana? 2X plus 2Y lebih besar sama dengan 8. Ini ya 4 dengan 4 ya. Daerah 0,0-nya kita uji dulu, dimasukkan 2 kali 0 ditambah 2 kali 0 lebih besar dari sama dengan 8. Ini Ibu garis. Ini kan 0. Ditambah 0 lebih besar dari sama dengan 8. 0 tambah 0, 0 ya. Lebih besar dari sama dengan 8. Nah, perhatikan. 0 lebih besar dari sama dengan 8. Benar atau salah? 0 lebih besar dari 8. Salah lah, Bu. Salah. Berarti tidak memenuhi atau TM. Tidak memenuhi. Artinya, daerah, ini kan garisnya ini ya. Perhatikan. Ini kan garisnya ini. Berarti daerah 0,0 kan di bawah dia. Sini. Ini jangan diarsir karena tidak memenuhi. Karena tidak memenuhi tadi. Berarti daerah 0,0, ini kan 0,0 kan ke bawah. Ini juga memenuhi 0,0 ke bawah. Itu nggak boleh. Tidak memenuhi maksudnya. Berarti kita harus arsir melawan daerah yang tidak memenuhi tadi. Ke atas. Kenapa ke atas, Bu? Karena ke bawah itu udah diwakili sama 0,0 itu tidak memenuhi. Gitu. Lalu sekarang satu lagi, X ini kan 0,0 juga ya. Berarti 0 ditambah 3 kali 0 lebih kurang dari sama dengan 6. 0 ditambah 0 kurang dari sama dengan 6. Ini 0 kurang dari sama dengan 6. 0 kurang dari sama dengan 6. Betul? Salah. 0 kurang dari 6. Betul. Betul ya? Berarti memenuhi. Artinya daerah, ini kan garisnya ini. Daerah 0,0. Daerah 0,0 untuk garis ini berarti memenuhi. Artinya kamu harus arsir ke bawah karena memenuhi. Sudah? Ke bawah. Oke? Perhatikan lagi. Oke. Nah, sekarang kamu harus fokus ke arsirannya ya. Atau ini tadi ke atas ya. Ini ke atas. Ini ke atas. Mana sih? Oh, ini ke bawah, sorry. Ini ke bawah. Ini sorry. Enggak ya. Ini yang ke bawah atas mah. Ini ke atas ya. Nanti Ibu gambarkan kecilnya biar lebih jelas. Lalu berikutnya ininya X lebih besar dari sama dengan 0, Y lebih besar dari sama dengan 0. Nah, perhatikan sumbu Y ya. Sumbu Y itu lebih besar dari sama dengan 0. Lebih besar kemana? Kalau lebih besar kan ke kanan dong. Berarti ini ke kanan arsirnya. Ini berarti ke atas karena lebih besar. Kalau lebih kecil ke bawah. Nah, daerah mana yang terarsir semua? Terlihat ini ya. Nah, ini Ibu kayaknya terlalu besar ngarsirnya. Nah, berarti ini. Kenapa nggak ini, Bu? Ini ditolak. Daerah ini kan ke bawah. Tapi ini, oh, bisa. Tunggu. Ini betul. Ini bisa juga nih. Oh, kenapa ini enggak? Karena daerah ini yang enggak. Ini kan ke atas, nggak mau ke bawah kan? Nah, jadinya harusnya di HP-nya ini. Ini boleh tulis. Ini kasih garis di HP. Atau kalau Ibu kan pakai pulpen. Kalau kalian nanti kan pakai pensil, ini tulis pakai pulpen. Ini kan diarsir pakai pensil, terus tulis pakai pulpen di HP di sini. Ibu kan nggak kelihatan pakai pulpen ya. Seperti itu. Oke. Nah, itu untuk menentukan di HP. Atau untuk gambar kecilnya gini, sorry. 4, ini kira-kira 6. Ini 2, ini 4. Kan gini. Ini kan tadi gini ya. Ini untuk gambarannya aja kalau ngarsirnya kecil. 4 itu ke atas tadi. Tuh. Berarti nanti ngarsirnya kecil aja ya. Biar nggak besar. Kalau besar tuh kelihatan nggak kelihatan. Ini ke atas, ini ke kanan. Nah, kelihatan di sini ya.
Tuh di HP-nya, di HP kita. Oke, itu untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian. Udah terjawab. Jadi daerah himpunan penyelesaian pada soal yang A itu adalah di daerah sini. Titiknya mana aja? Titiknya ini 1, 2, 3. Berarti di sini. 4, tentukan DHP. 5, tentukan titik pojok. Titik pojok itu apa sih, Bu? Titik pojok itu adalah titik yang membentuk DHP. Yang membentuk DHP. Nah, udah deh, seperti itu. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanya di media yang disediakan. Lalu berikutnya silahkan kalian coba yang B dan C. Ya, seperti itu. Ya, ini berarti boleh Ibu jadikan latihan soal mandiri 2 ya. Untuk yang B dan C, enggak ada tambahan. Untuk yang sekarang hanya 2 aja dulu. Oke? Terima kasih. Itu pembahasan untuk awal dari program linear, yaitu di sistem pertidaksamaan linear 2 variabel. Ya, itu dia adalah pembahasan materi dari program linear. Mudah-mudahan apa yang sudah Ibu sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua dan kalian khususnya bisa mendapatkan esensi dari pembelajaran hari ini. Ya, jika ada yang ditanyakan silahkan komentar di kolom komentar video ini di YouTube atau di Edmodo atau juga bisa lewat WhatsApp ke Ibu langsung. Seperti itu. Jadi bisa ada interaksi antara Ibu dan kalian walaupun kita secara daring. Ya. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih perhatiannya. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat, selalu semangat belajarnya, dan selalu Allah jaga dimanapun kita berada. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih anak-anak Ibu kelas 10. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.